Alhamdulillah, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa rahmatihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemuliaan seorang hamba di sisi Allah, di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ada pada keimanan dan ketakwaannya. Seorang hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hamba yang termulia, hamba yang teragung, hamba yang paling dicintai, disayangi oleh Allah dan Rasulnya adalah hamba yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. 15 menit ke depan akan kami sampaikan materi tentang kajian surat At-Taubah ayat 128. Ayat itu berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Allah memberikan penjelasan bahwa awal ayat ini diawali dengan lam taukid dan huruf qad, yang artinya kesungguhan Allah, yang artinya keseriusan agar kita senantiasa menjadikan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Rasul datang kepada kita semuanya sebagai penyelamat. Rasul datang kepada kita semuanya sebagai hamba-hambanya, yang akan siapa saja yang ingin menjadi hamba-hamba yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, akan berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya
azizun alaihi ma anittum, kelanjutannya, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari Senin, setiap hari Kamis Rasulullah berbahagia, Rasulullah bergembira ria manakala ada umatnya, manakala ada hamba-hambanya, manakala ada pengikut-pengikutnya yang ketika amal ibadahnya dilaporkan oleh malaikat pencatatnya, dilaporkan oleh Allah setiap Seninnya, setiap Kamisnya, banyak amal-amal kebaikannya, banyak amal solehnya, banyak hablum minallah yang sebaik-baiknya, banyak hubungannya hablum minannas dengan sebaik-baiknya. Maka Rasul pun tersenyum, Rasul pun berbahagia, Rasul pun sangat senang melihat dan memperhatikan amalan-amalan umatnya, hamba-hambanya yang banyak melakukan amalan-amalan kebaikannya. Sebaliknya, apabila ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap Seninnya, setiap hari Kamisnya dilaporkan oleh Allah, oleh malaikat, tetapi masih ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan perintahnya, yang bermaksiat kepada Allah, yang sering melanggar aturan Allah, aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun bersedih, Rasul pun menangis, Rasul pun memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya umatnya dan umatnya kembali ke jalan yang benar, bertaubat kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang mampu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam detik-detik menjelang akhir hayatnya, beliau merasakan pedihnya ketika sakaratul mautnya. Bahkan keringat Rasulullah bercucuran, malaikat Jibril meninggalkan baginda Rasulullah yang ketika sakaratul maut karena saking tidak teganya melihat Rasulullah yang bercucuran keringatnya, saking sakitnya, saking penderitaannya yang dialaminya. Bahkan sahabat-sahabatnya pun menangis melihat penderitaan Rasulullah. Rasul menginginkan agar bertriliun-triliun umatnya, berjuta-juta umatnya tidak mengalami penderitaan di saat sakaratul mautnya, tetapi penderitaan itu dibebankan kepada dirinya. Biarkan saya yang mengalami penderitaan ini, biarkan saya yang menanggung penderitaan sakaratul maut yang seperti ini. Jangan sampai ada umatku yang mengalami penderitaan yang seperti ini, karena sakitnya begitu pedihnya, sakitnya begitu luar biasanya, sampai dalam kajiannya seperti dicacah pedang sebanyak 300 kali saking sakitnya. Tetapi Rasul membela umatnya, Rasul sayang dengan umatnya, maka penderitaan di akhir sakaratul mautnya, di saat sakaratul mautnya, beliau yang menanggungnya. Dan kalau ada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di antara kita yang ketika sakaratul mautnya ringan, yang ketika sakaratul mautnya tidak mengalami penderitaan, itu adalah bagian daripada syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan untuk umatnya dan untuk umatnya, yaitu kita semuanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu. Rasul berharap agar kita menjadi hamba-hamba yang selamat. Rasul berharap agar kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kapan saja, bagaimanapun kondisi kita.
Siapapun yang senantiasa meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah sangat bergembira ria. Jaddidu imanakum, jaddidu imanakum. Rasul sering menyampaikan, perbaruilah imanmu, perbaharulah imanmu wahai sahabat-sahabatku. Sehingga sahabat-sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbarui iman kami wahai Rasulullah, agar iman kami senantiasa baru kembali, kokoh kembali, kuat kembali. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka iman kita akan senantiasa kuat, iman kita akan senantiasa kokoh, dan iman kita akan senantiasa tebal, bahkan mampu mengantarkan akhir hayat kita, mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, akhir hayat yang sempurna, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bil mu'minina raufur rahim, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan seorang rasul, penyantun dan penyayang kepada umatnya. Suatu ketika di setiap habis sholat subuh, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa bekal makanan yang lebih kira-kira 2 km dari kediamannya menuju rumah seorang yang tua renta, hidup sebatang kara, belum masuk Islam. Seorang tua renta ini suka mengkaji Rasulullah, suka mencaci maki Rasulullah, menghina Rasulullah. Tapi Rasulullah menyiapkan sandangnya, menyiapkan papannya, menyiapkan pangannya untuk orang tua renta buta sebatang kara. Setiap habis subuh disuapinya. Suatu ketika di saat disuapinya, karena santunnya Rasulullah, ternyata menolak, tidak sesuai dengan makanan yang diinginkannya. Disuapin yang kedua kalinya, ternyata menolak lagi. Bahkan disuapin yang ketiga kalinya, menolak lagi dan akan memukul baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar yang ada di belakangnya seketika itu pula langsung memegang tangan orang yang tua, renta dan buta sebatang kara tersebut. Hingga akhirnya ditanyakan oleh Abu Bakar, wahai bapak yang tua renta, tahukah kamu siapa yang sesungguhnya memberikan makanan, sandang, pangan dan kebutuhan panjenengan? Saya tidak tahu. Tahukah kamu siapa yang kau musuhi? Saya tidak tahu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang mencukupi panjenengan setiap harinya, orang yang memberikan segala-galanya kebutuhan panjenengan setiap harinya adalah musuh panjenengan, musuhmu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu santunnya Rasulullah yang seperti ini, hingga akhirnya Allah memberikan hidayah. Seketika itu mencari-cari tangan Rasulullah, ingin mencium tangan Rasulullah, dan seketika itu tangan Rasulullah diciumnya dan diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu santunnya baginda Rasulullah, begitu sayangnya baginda Rasulullah kepada umatnya, kepada siapa saja, agar kiranya senantiasa menjadi hamba-hambanya yang menjadi pengikut ajaran Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kata rahim, kata penyayang, ternyata sifat rahim ini bukan sifat Allah dalam Asmaul Husna, tetapi rahim ini adalah sifat penyayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat sayangnya Rasulullah disetarakan dengan sifat sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar kiranya umatnya, agar kiranya hamba-hambanya senantiasa menjadi calon-calon penghuni surga, jauh dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu menjalankan perintah-perintahnya,
mampu menjauhi larangan-larangannya. Maka sayangnya Rasulullah, beliau selalu berdoa dan berdoa. Kalau ada umatnya yang senantiasa membangkang bahkan memusuhinya, beliau selalu berdoa. Beliau tidak pernah marah. Bahkan malaikat Jibril menyampaikan, wahai Muhammad, kalaulah di Mekah ini orang-orang yang memusuhimu engkau ridhoi, engkau ikhlaskan, engkau setujui, maka aku angkat gunung Uhud untuk aku timpakan penderitaan kepada orang-orang kafir, musuhmu yang menghinamu, yang menghujatmu, yang senantiasa memusuhimu. Tetapi Rasulullah sayangnya kepada umatnya, tidak wahai Jibril, tidak wahai malaikat, saya tidak senang ada umatku menderita. Tapi beliau pun berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kaumku yang memusuhiku, tunjukkanlah kepada kaumku yang menghinaku, tunjukkanlah kepada kaumku yang senantiasa menghalang-halangiku perjuanganku. Berikanlah mereka petunjukmu agar menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhiratnya. Demikianlah kajian surat At-Taubah ayat 128. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil intisari dari kajian ayat ini dan kita dapat mengamalkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita senantiasa memiliki sifat yang lemah lembut, memiliki sifat yang kasih sayang, memiliki amal soleh yang baik, yang menyenangkan Rasulullah, yang membanggakan Rasulullah, yang membahagiakan Rasulullah. Kapan saja mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat